Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Ya, semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan selalu di dalam lindungannya ya. Amin. Pada hari ini, melanjutkan pertemuan sebelumnya, kita masih akan membahas tentang Microsoft Office. Nah, hari ini kita masuk kepada Microsoft Office Excel ya. Tentunya semuanya di sini sudah tahu semua dengan Microsoft Excel. Karena kita semua sudah belajar terkait Microsoft Excel ini mulai dari SD barangkali ya kalau sekarang ya. Nah, kita di sini belajar bareng, saling sharing, kemudian ngecas lagi terkait, oh iya, lama nih kita tidak menyentuh software ini. Barangkali selama ini kita vakum menggunakan software ini karena kita seringnya lebih menggunakan PPT atau PowerPoint ya, PowerPoint atau Microsoft Word ya. Nah, sekarang cas lagi nih terkait Microsoft Office. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai? Oke, langsung saja kita masuk kepada Microsoft Excel yang dimana di dalam Microsoft Excel itu ada pivot table. Apa sih pivot table itu? Pivot table adalah laporan yang berbentuk tabel dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan dari jumlah data besar ke dalam bentuk atau orientasi berbeda serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan. Ya, apa tadi pivot table? Ya, laporan berbentuk tabel yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan dari jumlah data besar ke dalam bentuk atau orientasi berbeda serta mampu melakukan apa tadi? Ya, kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut ya. Nah, ada beberapa istilah dalam pivot table. Contohnya adalah field. Field itu adalah nama-nama kolom pada data yang kita miliki. Kemudian row. Row digunakan untuk menampilkan data secara vertikal. Kemudian kolom. Kolom digunakan untuk menampilkan data secara horizontal. Tadi kalau row digunakan untuk menampilkan data secara vertikal, ini kalau kolom digunakan untuk menampilkan data secara horizontal. Oke. Kemudian selanjutnya adalah value. Value adalah nilai dari data. Dan kemudian adalah filter yang digunakan untuk melakukan filtering terhadap data sesuai kebutuhan. Oke, kita lanjut lagi. Tahapan belajar pivot table. Ada 7 tahapan. Yang pertama adalah pemahaman teknik dasar penggunaan pivot table. Kemudian teknik multi-value field. Kemudian konsep calculate field. Kemudian teknik grouping data. Kemudian penggunaan pivot chart. Kemudian melakukan filtering data dengan slicer. Kemudian menggunakan database dinamis sebagai sumber data dari laporan pivot table. Nah, pada pemahaman teknik dasar pivot table perlu atau terdapat 6 tahapan. Yang pertama adalah buka file
Microsoft Excel yang akan menjadi database utama. Kemudian pilih atau select pada salah satu sel pada data tersebut, lalu klik insert. Kemudian pada grup table, pilih pivot table. Setelah mengklik pivot table, akan muncul kotak dialog create pivot table yang secara otomatis menseleksi tabel data kita. Hanya saja pastikan yang terseleksi adalah tabel data yang digunakan. Kemudian terakhir tekan OK. Maka akan tampil worksheet baru untuk menggunakan pivot table. Dan settingan pivot table menampilkan data penjualan. Pada pivot table field, letakkan data produk pada bagian row, kemudian lalu letakkan data amount pada bagian value, sehingga kita bisa mendapatkan total penjualan dari setiap item barang. Secara praktek bisa dipraktekkan langsung dengan new tab ya, terkait pemahaman teknik dasar pivot table. Nah, ini dia. Bisa kita lihat gambarnya dari pemahaman teknik dasar pivot table, maka akan tampilan pada layar laptop atau komputer kita di Microsoft Excel-nya akan tampil seperti ini. Kemudian mengurutkan data. Yang pertama adalah klik menu data. Kemudian pada bagian sort dan filter bisa dipilih ascending atau descending. Ya, ini ya. Nah, pada bagian sort dan filter bisa dipilih ascending atau descending. Inilah cara untuk mengurutkan data, baik nominal maupun abjad. Oke. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan rata-rata. Caranya adalah klik kanan pada pivot table yang telah dibuat, lalu pilih value field setting, yaitu pada shown on off amount. Pada kotak dialog value field setting, tepatnya pada bagian summarize, maka total penjualan tadi berubah menjadi rata-rata penjualan setiap produknya. Value by, kemudian pilih average, lalu OK. Itu untuk menampilkan rata-rata. Untuk menampilkan informasi penjualan berdasarkan negara tertentu, nah ini pada bagian pivot table field, letakkan data country pada bagian row jika data yang ingin ditampilkan secara vertikal. Sedangkan jika ingin data yang ditampilkan secara horizontal, bagian pivot table letakkan data country pada bagian kolom. Bagaimana sih menampilkan penjualan sesuai kategori yang dipilih? Nah, pada pivot table field, letakkan kategori pada bagian filter. Maka akan muncul tab filter yang bisa kita gunakan. Untuk menampilkan kategori yang ingin ditampilkan datanya, klik data panah pada tab filter, lalu pilih data yang ingin ditampilkan. Misalnya adalah fruit. Ya. Nah, ini pada gambar ini adalah tampilan dari praktek untuk menampilkan penjualan sesuai kategori yang dipilih. Nah, sekarang kita masuk VLOOKUP. Apa sih VLOOKUP itu atau vertical lookup? Sebuah formula di dalam Excel yang berfungsi untuk mencocokkan data dari dua daftar. VLOOKUP merupakan bagian dari fungsi lookup dan juga HLOOKUP, index, dan match. Formula VLOOKUP Excel berfungsi untuk mencari data pada kolom pertama sebuah tabel data. Kemudian mengambil suatu nilai dari sel manapun di baris yang sama berdasarkan tabel data tersebut.
Dengan formula VLOOKUP ini, kita dapat mengisi data pada sebuah tabel berdasarkan data pada tabel referensi lain dengan menggunakan sebuah nilai yang spesifik. Oke, VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP yang mengikuti kaidah penulisan terdapat beberapa, yaitu nilai yang dicari, kemudian tabel referensi, kemudian nomor kolom, kemudian rumus rank VLOOKUP-nya, ya termasuk true atau false. Nah, contoh dari penerapan VLOOKUP pada Excel, nah bisa kita lihat pada gambar berjalan. Untuk diperhatikan beberapa saat. VLOOKUP blok dari tabel di atas. Kemudian pada VLOOKUP di penghargaan, ya, tentunya saya rasa kakak-kakak di sini sudah pernah ya, pasti sudah pernah belajar terkait VLOOKUP ini. Tapi kalau bisa pun saat itu ketika sekolah barangkali SMP atau SMA terakhir ya, tidak dipraktekkan kembali, maka akan lupa nih terkait rumus VLOOKUP. Ya. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada HLOOKUP nih, kawannya dari VLOOKUP. Rumus HLOOKUP merupakan salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari data pada baris pertama sebuah tabel data. Kemudian mengambil nilai dari sel manapun di kolom yang sama pada data tabel tersebut. Awalan huruf H di depan kata HLOOKUP merupakan singkatan dari kata horizontal. Istilah horizontal ini merujuk pada bentuk tabel referensi yang digunakan, di mana header atau judul tabel terletak di bagian kiri dan field datanya tersusun samping secara horizontal. Nah, ini fungsi HLOOKUP yang mengikuti kaidah penulisan. Yang pertama adalah nilai yang dicari, kemudian tabel referensi, kemudian nomor kolom, dan rumus rank. Lookup-nya true or false. Nah, ini dia contoh dari penerapan HLOOKUP pada Excel, bisa dilihat beberapa saat. Nah, hal-hal seperti ini tolong banyak-banyak dipraktekkan ya, karena sifatnya bisa dikatakan jam terbang. Jadi ya pesawat itu kalau sering terbang maka akan terbiasa dengan suasana di udara. Tapi ketika dia lama tidak terbang, maka perlu diservis dulu tuh mesin-mesinnya supaya dia bisa terbang lagi. Nah, sama. Ini kita juga udah pernah nih terbang menyusuri Microsoft Excel, tetapi lama kita vakum melihat-lihat lagi terkait Microsoft Excel, sehingga inilah waktunya kita untuk mengecas saja ya. Kalau sudah pernah atau sudah pernah paham, pasti saya berani garansi di sini semua sudah pernah mempelajari terkait untuk Microsoft Excel ya. Oke, barangkali cukup untuk materi yang saya sampaikan tentang Microsoft Excel. Monggo
dari materi ini yang sudah dicatat bisa dipraktikkan langsung supaya memang dari materi hari ini kawan-kawan semuanya di sini sudah pada jelas. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat beberapa kata yang atau sikap yang tidak sengaja dilakukan dan kurang berkenan. Ya. Baik, langsung saja saya tutup kegiatan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.